Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita dapat kasus yang cukup ekstrim, yaitu bak karter oli mobil yang pecah. Bahkan, sebagian materialnya sudah hilang entah kemana. Kalau dilihat dari kondisinya, ini bukan sekadar retak biasa. Ini sudah bolong dan robek. Jadi, tidak bisa hanya ditutup biasa, harus dilakukan penambalan dan pembentukan ulang material. Dan di video ini, kita akan memperbaikinya menggunakan teknik las aluminium bracing, sampai bentuknya bisa kembali mendekati kondisi aslinya. Langkah pertama, seperti biasa, kita mulai dari persiapan. Kondisi karter ini terlihat kotor, banyak sisa oli, kerak dan oksidasi. Kalau langsung dilas tanpa dibersihkan, hasilnya pasti jelek, banyak pori dan tidak kuat. Jadi, kita bersihkan dulu seluruh area yang akan dilas, terutama di sekitar bagian yang pecah. Gunakan sikat baja untuk mengikis. Sisa oli yang mengering, kotoran, lapisan oksidasi aluminium, semakin bersih permukaannya. Semakin mudah filler aluminium menempel dengan sempurna. Ini adalah kunci utama dalam las aluminium. Kebersihan menentukan kualitas hasil. Setelah proses pembersihan selesai, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu setting alat. Di sini kita menggunakan blender atau cum-cum las ukuran 5, gas LPG sebagai bahan bakar, gas oksigen dengan tekanan sekitar 5 bar, dan stik aluminium sebagai umpan las. Api yang kita gunakan harus stabil, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu fokus ke satu titik, karena aluminium itu sifatnya cepat menghantarkan panas. Kalau terlalu panas, material bisa langsung meleleh dan jatuh. Apalagi ini kondisinya sudah bolong. Selanjutnya kita mulai pemanasan area kerja karena bagian yang hilang cukup besar. Kita tidak bisa langsung menutup lubang. Yang harus dilakukan adalah membangun kembali material secara bertahap. Kita panaskan dulu area sekitar lubang secara perlahan. Jangan langsung ke tengah lubang, tapi mulai dari pinggiran. Tujuannya supaya panas menyebar merata dan material tidak kaget. Gerakan api harus pelan, mutar, dan konsisten. Setelah suhu mulai naik, kita mulai memasukkan stik aluminium sebagai filler. Di sini tekniknya tidak bisa terburu-buru, karena kita bukan hanya menutup lubang, tapi juga membentuk ulang bagian yang hilang. Tambahkan sedikit demi sedikit filler, lalu ratakan. Kemudian panaskan lagi, lalu tambah lagi. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai lubang mulai tertutup dan terbentuk dasar baru. Karena bagian yang hilang cukup besar, kita perlu membuat lapisan dasar terlebih dahulu, jadi jangan langsung ingin tebal. Fokus dulu ke menutup bagian bawah, membuat fondasi yang kuat, memastikan tidak ada celah terbuka. Kalau fondasi sudah kuat, baru kita lanjut ke tahap penebalan. Di tahap ini, kesabaran benar-benar diuji. Kalau terlalu cepat, biasanya hasilnya ambles, tidak rata, atau bahkan jebol lagi. Jadi kita lakukan dengan ritme. Panaskan, tambahkan filler, ratakan. Ulangi lagi, sampai permukaan mulai terbentuk. Seiring proses berjalan, kita mulai membangun bentuk karter seperti aslinya. Tambahkan filler secara bertahap sampai bagian yang tadinya hilang sekarang sudah terisi dan terbentuk kembali. Biasanya hasil sementara akan terlihat agak menonjol atau tidak rata. Itu normal, karena nanti akan kita rapikan di tahap finishing. Yang penting di tahap ini adalah material sudah tertutup penuh, tidak ada lubang tersisa, dan struktur sudah kuat. Perlu diingat, dalam teknik aluminium bracing, feeling dan pengalaman sangat berperan. Kita harus bisa membaca kapan aluminium cukup panas, kapan filler mulai meleleh dengan sempurna. Dan kapan harus berhenti agar tidak overheat kalau terlalu panas. Hasilnya bisa langsung turun atau berlubang lagi kalau kurang panas. Filler tidak akan menempel dengan baik.
Setelah bagian yang bolong sudah tertutup dan terbentuk, kita lakukan pemanasan. Akhir secara ringan, tujuannya untuk meratakan aliran filler dan menyatukan permukaan dengan material asli. Gerakan api tetap lembut, jangan terlalu lama di satu titik. Setelah itu, kita biarkan dingin secara alami. Jangan disiram air atau didinginkan secara paksa, karena aluminium yang mengalami pendinginan mendadak bisa mengalami retak rambut yang tidak terlihat, tapi berbahaya saat digunakan. Setelah dingin, kita bisa lihat hasilnya. Bagian yang sebelumnya bolong dan hilang, sekarang sudah tertutup dan terbentuk kembali dengan teknik aluminium brazing yang benar. Hasilnya bisa kuat, rapat, dan mendekati bentuk aslinya, tinggal dilakukan finishing, seperti pengamplasan atau perataan jika diperlukan. Kesimpulan dari pekerjaan ini, perbaikan karter oli yang pecah parah tetap bisa dilakukan, bahkan saat materialnya sudah hilang. Asalkan menggunakan teknik yang tepat, kunci utamanya ada di pembersihan permukaan, pengaturan api yang stabil, proses bertahap, dan pengalaman saat membaca suhu material. Itulah proses menambal dan membangun ulang karter oli mobil yang pecah menggunakan las aluminium brazing. Semoga video ini bisa jadi referensi dan menambah wawasan buat Moonman yang ingin belajar las aluminium, terutama untuk kasus berat seperti ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus berbagi teknik las aluminium, bracing, dan perbaikan komponen otomotif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jadi kita angkat. Burung.